Ya, kita akan langsung bahas lebih lanjut tentang vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom ya dengan Prof. Zubairi Jurban yang merupakan Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga sehat ya Prof. Mbak Maifri ya? Ya, betul. Saya dengan Maifri Prof. Mbak Maifri, oke. Ya, dalam kondisi sehat Prof. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Alhamdulillah. Sehat, segar, semangat. Alhamdulillah sehat, segar, semangat. Dan tanggapannya dengan akan adanya vaksin booster mulai 12 Januari ini makin semangat atau belum perlu Prof menurut Prof? Oh, makin semangat, lebih cepat, lebih baik. Ini makin cepat, makin baik. Saya kira mulai sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Karena memang kondisi dunia mengkhawatirkan, Indonesia juga mulai naik gitu ya. Jadi di tengah euforia vaksinasi atau vaksin booster yang rencananya akan diberikan mulai 12 Januari ini memang adalah satu hal yang positif ya Prof ya untuk bisa diterapkan begitu di Indonesia. Terlebih bagi mereka yang mungkin seperti saya nih Prof, vaksinnya sudah setahun yang lalu, vaksin dosis keduanya Maret 2021 itu artinya memang ketika ada opsi vaksin booster sebaiknya apa yang dilakukan Prof? Langsung booster atau menunggu segera, dulu? Secepatnya kan biasanya 6 bulan itu sudah mulai minim, jadi harus cepat-cepat booster. Oke, baik. Kita akan membahas satu informasi terbaru yang tadi siang kita dapatkan ya Prof. Sudah ada 5 merek vaksin yang dinyatakan ini memiliki izin penggunaan darurat oleh BPOM. Kemudian menjadi pertanyaan Prof, karena disebutkan oleh Bu Penny ini ada 2 macam ya Prof, homologus dan heterologus ya Prof. Jadi homolog dan heterolog. Nah ini maksudnya apa sih Prof sebenarnya? Jadi kalau gampangnya kalau hetero itu beda gitu aja. Kalau homo itu sama. Jadi kalau hetero itu berarti vaksin pertama dan kedua misalnya Sinovac, yang ketiga mau Pfizer atau mau Moderna atau mau yang lain. Itu namanya berbeda. Hetero itu yang terbaik. Kalau yang homolog berarti vaksin pertama Sinovac, kedua Sinovac, ketiga Sinovac juga. Ya itu juga lumayan, tapi pilihan vaksin ketiga yang berbeda itu lebih baik. Oke, berarti pilihan vaksin ketiga yang berbeda artinya yang heterolog ini lebih kalau secara keilmuan memang lebih dianjurkan begitu ya Prof ya. Dampaknya apa sih Prof? Memangnya efikasinya, kemudian efektivitasnya seperti apa memangnya kalau kita nanti boosternya ini dengan yang heterolog? Iya, beda sedikit. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau Sinovac itu efektif memproteksi, namun kalau Sinovac diganti yang lain, apakah itu Moderna atau yang lain, itu jauh lebih kuat. Oke. Jadi pilihannya sebaiknya kalau bisa yang berbeda booster yang ketiga. Oke, kita tahu bahwa Moderna ini masuk dalam satu-satunya vaksin yang sudah lulus uji penggunaan darurat oleh BPOM. Ini homolog dan heterolog, Prof. Mengapa memang Moderna bisa punya kriteria seperti ini? Dan apa kemudian penyebabnya nanti? Oh, bukan. Kan sekarang sudah ada 5 yang disetujui oleh BPOM. Jadi tidak hanya untuk booster bisa macam-macam sekarang. Ada 5 pilihan. Oke, tapi untuk spesifik Moderna ini disebutkan oleh Bu Penny tadi bahwa masuk dalam kategori yang homolog dan heterolog. Artinya jika yang sebelumnya sudah Moderna, ini bisa juga menggunakan Moderna, tapi yang bukan atau dosis 1 dan 2 tidak menggunakan Moderna, bisa juga menggunakan Moderna di dosis ketiga. Ini apa yang membuat Moderna ini berbeda, bisa digunakan keduanya ini Prof? Sebetulnya begini, semua kesimpulan itu berdasarkan data penelitian. Data penelitian membuktikan demikian. Jadi, tapi paling gampang jadi untuk masyarakat umum adalah yang pertama, yang kedua itu vaksin apa, yang ketiga beda gitu aja lah, beda platformnya. Baik, berapa persen Prof memangnya efikasi dan juga efektivitasnya jika booster dengan vaksin jenis berbeda atau merek berbeda dengan yang 1 dan 2? Mungkin nggak terlalu penting perbedaannya, yang penting sih memang masih efektif, tapi yang berbeda, yang heterolog lebih kuat. Jadi pilihan tetap kalau bisa yang
heterolog. Jadi misalnya kalau nakes, tenaga kesehatan, dokter, perawat itu hampir semuanya sudah dapat Sinovac, yang ketiga Moderna. Nah kemudian untuk yang belum ya pilihannya sih terserah saja. Jadi intinya sekarang kasarnya begini, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang Anda bisa dapatkan. Jadi kalau misalnya kita datang ke tempat suntikan, kemudian kita lapor, ini peduli lindungi kita, ini vaksin yang 1, 2 ini, maka di situ akan dipilihkan oleh tempat yang nyuntik itu. Jadi pilihan itu adalah yang terbaik daripada menunggu mencari vaksin-vaksin lain yang berbeda yang menurut teorinya mungkin lebih kuat. Oke, baik. Ini kaitannya juga dengan penerapan vaksinasi di wilayah-wilayah Indonesia yang luas ini ya, Prof ya. Karena memang ada kondisi bahwa kita tidak bisa memilih vaksin apa yang ingin kita dapatkan, tapi juga yang tersedia yang seperti apa. Karena berdasarkan data yang tadi dirilis oleh BPOM, bahwa untuk yang homolog ini kan ada CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Sementara yang hetero ini hanya Moderna dan Zivivax saja, Prof. Ini kemudian memunculkan pertanyaan besar jika yang tadi Prof sampaikan sebaiknya heterolog begitu. Nah, jika kondisinya tidak tersedia yang heterolog sehingga harus yang homolog saja, apa dampaknya nanti bagi kondisi kesehatan? Ini yang menjadi pertanyaan juga, Prof. Iya, tadi sudah saya sampaikan tetap efektif. Ada penelitian di Turki yang cukup kuat membuktikan bahwa Sinovac itu tetap efektif melindungi kita. Namun kalau Sinovac kemudian yang lain dengan Moderna atau yang lain itu perlindungannya lebih kuat. Tapi dua-duanya melindungi, jadi karena dua-duanya melindungi, jadi serahkan saja pada yang menyuntik pemilihannya bagaimana. Oke, baik. Ini kaitannya juga dengan mekanisme yang sebaiknya disiapkan pemerintah, Prof. Bagaimana kemudian mekanisme yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi aturan-aturan yang tadi disarankan atau disebutkan oleh Prof. Zu? Iya, pemerintah sudah siap dan stoknya cukup banyak. Jadi saya kira sih bisa lanjut dan memang kami mengharapkan lebih cepat, lebih baik. Juga dengan catatan bahwa yang belum vaksinasi 2 kali, tolong dong cepat-cepat vaksinasi yang kedua supaya kemudian bisa booster. Oke, karena sesuai aturan memang minimal daerah itu harus 70% dulu vaksin dosis pertama ya, Prof ya, dan dosis keduanya harus minimal 60%, baru nanti bisa masuk kriteria atau kategori wilayah yang diizinkan untuk pemberian booster. Kita masuk ke sisi pembiayaan. Hingga saat ini kita masih menunggu ya, Prof, ketentuan aturan biaya dari pemerintah. Tapi secara umum yang masuk dalam yang kategori bisa gratis, ini hanya yang PBI, BPJS Kesehatan saja. Nah, ini angkanya yang disebut pemerintah sekitar 100 juta orang yang masuk PBI, BPJS Kesehatan. Sementara 121 juta lainnya dibebankan biaya mandiri. Tanggapan Prof seperti apa? Sudah tepatkah? Atau sebaiknya justru desak pemerintah agar semuanya booster bisa gratis, Prof? Iya, pada prinsipnya tentu kalau bisa gratis ya gratis. Namun kan judulnya itu semua resources itu kan terbatas. Jadi kondisi keuangan juga terbatas. Jadi dan ini kan untuk melindungi kita sendiri. Jadi sebetulnya sekaligus menyadarkan bahwa ini untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga terdekat kita. Jadi dan relatif kan tidak terlalu mahal kan. Jadi dihitung-hitung kan antara 45.000 sampai 200.000-an. Nggak tahu nanti yang ditetapkan bagaimana. Tapi kelihatannya sekitar berkisar antara harga itu. 12 Januari tinggal sebentar lagi, kita sambil tunggu bagaimana mekanisme yang disiapkan pemerintah. Tapi sebagai masyarakat, Prof, yang sudah melakukan vaksin dosis 1 dan juga 2, apa yang sebaiknya dipersiapkan ketika akan melakukan vaksin booster ini, Prof? Jadi begini, data dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa, dari banyak negara lain itu membuktikan bahwa yang Omikron ini bisa banget menembus pertahanan setelah vaksinasi 2 kali.
karena itu booster penting. Bahkan untuk yang booster pun masih ada risiko tertular, namun amat sangat kecil risiko tertularnya. Dan kalaupun tertular amat sangat ringan. Jadi nasihatnya adalah sudah booster atau belum booster, maka harus terus memakai masker kalau keluar rumah dan jangan banyak berkumpul dengan banyak orang, apalagi kalau di satu ruangan, apalagi kalau ruangannya tertutup dan cukup lama. Jadi kalau ruang tertutup sekarang buka jendela, buka. Kalau pakai AC buka juga jendela dan pintu supaya sirkulasi udara baik, supaya virusnya tidak mudah nulari kita. Dan juga yang belum vaksinasi tadi, yang belum vaksinasi 2 kali, mohon buru-buru vaksinasi yang kedua. Omikron tidak main-main. Baik, singkat saja Prof, seberapa efektif kemudian nanti pemberian booster ini bisa menghindarkan kita dari Omikron? Bagus sekali data yang ada sekarang di banyak negara bahwa yang sudah booster itu risiko tertularnya amat kecil. Risiko tertular Omikron amat kecil, masih bisa, namun amat kecil dan sakitnya jauh lebih ringan. Untuk yang vaksinasi 2 kali juga sakitnya lebih ringan, namun masih bisa menyebabkan masuk rumah sakit dan ada juga beberapa yang meninggal. Jadi tetap harus vaksin yang kedua secepatnya, kemudian kalau dapat kesempatan booster untuk yang sudah 2 kali, mohon buru-buru suntik booster. Kalau berbayar, ya untuk kepentingan kita dan keluarga ya bayar. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Zubairi Jurban sudah bergabung bersama kami, menjelaskan kami agar bisa lebih kenal lagi nih Prof ya, dengan vaksin booster COVID-19 yang rencananya disampaikan pemerintah akan mulai diberikan kepada masyarakat umum mulai 12 Januari 2022. Sekali lagi terima kasih banyak Prof dan sehat selalu Prof. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Prof.